Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Avian Putra-Wardana. Dan pada kesempatan kali ini aku mau sharing lagi kepada teman-teman terkait salah satu skill yang mungkin teman-teman masih jadi perdebatan dan juga banyak yang tanya di Instagramku sama di kemarin itu sempat ada pertanyaan di YouTube. Itu adalah mengenai satu skill, itu adalah public speaking. Nah, public speaking saat ini masih jadi salah satu skill yang mana mungkin teman-teman masih banyak yang mempertanyakan gimana caranya kita public speaking. Mohon maaf, bentar. Gimana caranya public speaking itu agar lancar, agar nggak terlalu banyak salah, dan juga seenggaknya kita ada skill dan kemampuan sedikit lah. Yang mana public speaking ini adalah salah satu skill yang sangat penting, karena ketika nanti teman-teman menginjak jenjang karir, pendidikan, dan juga beberapa hal kehidupan yang lebih tinggi, teman-teman tentu harus memiliki skill ini, yaitu adalah public speaking. Oke, sebelumnya teman-teman silahkan klik dulu tombol subscribe dan juga tombol like video ini, karena di channel ini aku akan bahas banyak banget self improvement dan juga mungkin permasalahanku terkait pembelajaran selama aku kegiatan di sekolah, selama aku kegiatan berorganisasi di luar, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang organisator. Pokoknya di channel ini aku akan banyak membahas tentang hal-hal yang terkait pemuda dan juga remaja, khususnya juga pelajar juga gitu. Nah, ketika mungkin nanti teman-teman itu cari kerja, habis itu presentasi di depan kelas, ketika nanti juga teman-teman itu dipilih nih, dikasih tanggung jawab buat ngisi pidato, apalagi ngobrol sama orang-orang penting, selanjutnya ngobrol sama teman-teman kalian, ngobrol sama orang baru, tentu teman-teman itu harus punya skill ini, yaitu adalah public speaking. Seenggaknya ketika teman-teman belum jago dan juga ketika teman-teman nanti merasa belum mahir, belum fasih untuk public speaking, seenggaknya teman-teman itu punya rasa untuk ingin belajar, karena public speaking ini adalah salah satu skill yang menurutku harus ada kemauan dulu baru bisa gitu. Selain itu kan juga public speaking ini tuh harus punya keberanian dan juga teman-teman harus konsisten untuk belajar public speaking ini gitu. Oke? Nah, oke. Sebenarnya aku ngomong di sini bukan berarti aku udah jago public speaking, aku udah ngisi banyak sekali seminar gitu, enggak. Tapi di sini aku akan share bagaimana mungkin teman-teman, karena kemarin itu banyak yang tanya di Instagramku, mungkin karena secara aku rutin dan juga sering bikin konten di depan kamera gini, ngomongnya udah agak mendingan daripada mungkin teman-teman tahu aku yang dulu, yang mana menurutku udah ada perubahan yang sangat signifikan ya teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu untuk belajar public speaking? Yang mana yang pertama yaitu adalah teman-teman tentu harus kenal diri sendiri dan juga kenali audiensnya teman-teman. Oke, tadi aku udah sedikit ngejelasin ya, sebenarnya public speaking ini tuh bisa buat interview kerja, bisa buat pidato, bisa buat teman-teman ngisi materi ataupun sharing seperti ini. Nah, lalu teman-teman harus tahu nih, audiensnya teman-teman itu siapa? Audiens itu adalah objek yang akan kita beri arahan atau akan kita berikan informasi gitu dengan public speaking kita. Misalnya nih, aku ngomong di depan teman-teman yang mana rata-rata usianya itu adalah remaja dan juga pemuda yang mungkin seumuran sama aku, yang mana teman-teman ketika udah mengenali audiens itu harusnya bisa menyesuaikan bahasa apa atau bagaimana cara menyampaikannya teman-teman yang harus dipakai gitu. Misal nih, kan beda halnya ya ketika nanti teman-teman itu public speaking di depannya anak-anak TK, anak-anak SD, harus bisa menyesuaikan bahasa dan juga membuat situasi yang menyenangkan gitu. Berbeda halnya nanti ketika teman-teman itu ngisi public speaking ataupun ngisi seminar yang rata-rata audiensnya itu adalah teman-teman yang udah kerja, yang udah usia 25 tahun, 30 tahun ke atas. Teman-teman harus terlihat nih lebih profesional, kata-katanya dijaga. Habis itu semua hal itu harus tersusun. Dan juga teman-teman harus kenali diri sendiri, karena ketika nanti teman-teman menyampaikan sesuatu, teman-teman itu harus punya feeling dimana mungkin teman-teman lebih suka menyampaikan dengan agak santai logatnya, atau mungkin teman-teman menyampaikan dengan cara terlalu formal, ataupun dengan beberapa cara yang mungkin akan cocok bagi teman-teman itu seperti apa gitu. Nah, oke. Setelah kenali diri sendiri dan juga mengenali audiens, teman-teman diminta untuk belajar. Belajarnya dengan apa? Yang penting adalah teman-teman punya niatan dulu, punya keberanian, dan juga jangan takut salah. Karena ketika teman-teman baru mau mulai public speaking dari awal, itu pasti banyak banget kesalahannya. Aku pun juga gitu. Nah, oke. Ketika teman-teman udah ada kemauan, udah ada keberanian, dan juga nggak takut salah, teman-teman bisa ngomong apa aja di depan kaca. Misal ketika teman-teman misal ya, ini teman-teman mau belajar buat menyampaikan misal deskripsi barang deh. Teman-teman deskripsikan misal tentang bolpen ini. Oke, teman-teman, ini adalah sebuah bolpen yang mana ketika aku pegang ini itu biasanya aku flip-flip gini, juga
Bolpen ini biasanya aku buat nulis di sekolah, biasanya aku buat nulis untuk pelajaran, untuk melempar-lemparin temanku, habis itu untuk nyuel-nyuel temanku. Nah itu sedikit menjelaskan ekspresif dan juga tentang bolpen ini gitu. Ini baru menjelaskan satu objek. Ketika nanti teman-teman diminta menjelaskan suatu materi, teman-teman tentu perlu kuasai apa yang ingin teman-teman jelaskan. Makanya ketika teman-teman mau menyampaikan sesuatu atau public speaking mengenai sesuatu, teman-teman harus tahu nih objek apa yang akan disampaikan. Nah, nanti teman-teman perlahan dengan adanya langkah-langkah yang mana mungkin teman-teman udah terbiasa ngomong di depan umum, maksudnya udah sering berlatih di depan kaca nih, udah juga ngasih penjelasan mungkin barang menjelaskan kepada teman-teman kalian. Nah, kenapa tadi aku ngomong jangan takut salah? Karena di situ ketika nanti teman-teman pertama kali ngomong di depan umum ataupun ngomong sama orang penting itu pasti akan ada salahnya, ada groginya. Itu adalah hal yang wajar ya teman-teman. Tapi ketika nanti teman-teman itu udah terbiasa, karena menurutku gini, public speaking itu bukan bagaimana caranya kita bisa latihan dalam semalam habis itu kita bisa public speaking secara lancar. Nggak bisa ketika aku udah jelasin kayak gini teman-teman langsung bisa lancar gitu, nggak bisa. Karena public speaking itu pada dasarnya adalah sebuah skill yang mana memprioritaskan jam terbang dan juga latihan. Karena semakin teman-teman nanti sering dan juga seberapa sering teman-teman ngomong di depan umum, habis itu menjelaskan tentang barang atau sesuatu, nah itu akan terbentuk tuh di situ karakternya teman-teman dan juga skill public speaking itu akan terbentuk. Nah ketika udah terbentuk, teman-teman udah bisa nih mengalihkan perhatian. Mungkin ketika teman-teman nggak terlalu menguasai materi, misal nih aku ada keyboard, aku nggak terlalu menguasai keyboard ini materinya buat apa, tapi seenggaknya aku tahu objek ini tuh kegunaannya buat apa gitu. Nah teman-teman bisa explore ketika udah bener-bener bisa ya, maksudnya tanpa konteks yang teman-teman paham secara detail, teman-teman itu bisa mengalihkan pembicaraan mungkin ke arah yang lebih lebih santai. Habis itu nggak ada kesannya terlalu formal, maksudnya akan lebih nyaman pembicaranya mau dibawa kemana gitu. Itu sih ya. Jadi setelah tadi kan langkah-langkah yaitu adalah mengenali audiens, mengenali diri sendiri, dan juga ada niatan tadi, jangan takut salah, harus berani dan juga konsistensi. Nah habis itu teman-teman latihan tuh di situ, udah tahu jam terbangnya. Habis itu ketika teman-teman udah merasa nih, oh oke, aku udah mulai merasa bisa sedikit mengenai skill public speaking ini, aku juga udah mulai belajar ngomong di depan kamera, ngomong di depan teman-temanku, ngomong di depan suatu forum, memimpin rapat. Nah, di situ tuh hal yang paling penting itu adalah teman-teman cari circle yang mana udah jago ataupun sekiranya bisa mendukung prosesnya teman-teman. Misalnya nih, aku dulu itu aku pas belajar public speaking, otomatis aku pengen gabung ke suatu organisasi. Misalnya nih ya, katakannya OSIS. OSIS itu kan akan banyak sekali berjumpa dengan orang, akan banyak melibatkan skill public speaking, yang mana ketika nanti aku bergabung dengan circle mereka, ataupun aku bergabung dengan orang-orang misal dalam suatu komunitas gitu, yang juga udah ahli ataupun udah sering banget melakukan public speaking ini, aku akan terbawa arusnya gitu. Arus positif ya dalam kutip di sini, karena ketika aku udah bergabung, aku udah punya mindset yang sama mengenai oke, kita bareng-bareng ngembangin skill public speaking kita. Itu ya menurutku pribadi, dan juga mungkin bisa diterapkan di dirinya pribadi teman-teman. Itu aja yang mau aku sampaikan. Intinya adalah public speaking itu skill mengenai jam terbang, oke? Dan juga teman-teman harus kuasai objeknya tentu aja, dan jangan lupa teman-teman dari awal itu udah set bagaimana teman-teman itu udah mengenal diri sendiri dan juga mengenali audiens yang akan disampaikan. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan juga tinggalkan komentar positif di bawah. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.